Adik dan kakak ini mau buat sesuatu yang sangat spesial untuk ibunya kan, karena ibunya udah merawat dan menyayangi mereka. Kakak dan adiknya pun mulai membuat pondasi dari kayu. Mereka pasang satu persatu dengan rapi nih. Ternyata mereka mau buat rumah mini. Sebelum lanjut, siapa nih yang sayang ibu? Yang sayang ibu buktikan dengan like, subscribe, dan komen ya. Aku sayang ibuku. Setelah atapnya sudah tersusun, mereka membuat jendela dari kaca nih biar terkesan estetik dan mewah. Terus rumah dan atapnya pun dicat agar lebih berwarna. Kemudian dipasang lampu dan diberikan hiasan tanaman yang cantik. Dan hasil akhirnya rumah mini yang cantik untuk ibunya udah jadi. Bocil ini bilang ke ayahnya kalau dia mau menikah, padahal kan masih kecil ya. Bahkan saat ada acara pernikahan, bocil ini tiba-tiba datang dan bilang kalau dia mau menikah. Terus dia minjem bando pernikahan wanita ini nih dan memakainya. Dia jadi seneng banget guys. Sementara itu ibu dan neneknya sangat khawatir kan, dia terus mencari si bocil karena neneknya udah sakit-sakitan gitu. Ternyata alasan bocil ini mau menikah cepat karena si nenek udah sakit dan semakin tua. Neneknya pernah bilang kalau dia takut jika ia meninggal dan gak bisa lihat cucunya menikah. Mendengar perkataan neneknya, bocil ini jadi sedih banget. Dia gak mau neneknya meninggalkan dia. Waktu pun berlalu nih hingga akhirnya bocil udah besar dan ternyata si nenek bisa mengantarkan dia untuk menikah. Guys, cewek ini mau kasih kejutan spesial nih buat suaminya. Dia pun datang ke hutan dan membawa kayu yang banyak banget. Cewek ini mulai memasang kayunya kan satu persatu. Ternyata cewek ini mau buat rumah mini yang sangat cantik di tengah hutan. Kemudian cewek ini pasang meja yang ada lampunya. Enggak lupa dia tutup atapnya biar nggak kehujanan nih. Terus di dalam rumahnya juga dipasangin hiasan gini pakai kain putih seperti di atap dan depan pintunya agar estetik dan keren. Di bagian dalam rumah juga diletakkan bantal warna-warni gini, dipasangin hiasan bunga yang cantik. Beberapa saat kemudian hadiah rumah mini untuk ulang tahun suaminya udah jadi deh. Cantik dan bagus banget ya. Serem banget, murid di sekolah ini ternyata hantu guys, kecuali cewek yang satu ini. Ibu gurunya nggak sadar kalau selama ini ngajarin hantu. Mereka semua usil banget deh. Pas ibu gurunya lagi nulis, salah satu hantu ngeluarin lidahnya yang panjang. Sebelum lanjut, siapa nih yang sayang ibu? Yang sayang ibu buktikan dengan like, subscribe, dan komen ya. Aku sayang ibuku. Karena ngerasa ada yang aneh, ibu gurunya menoleh kan. Tapi dia nggak nemuin hal yang aneh tuh. Akhirnya ibu guru ngelanjutin nulisnya dong. Nggak lama kemudian beberapa hantunya terbang nih ke arah depan buat nakutin gurunya. Untuk kedua kalinya ibu guru itu nengok ke belakang kan. Cewek ini ngasih kode supaya ibu guru pergi ninggalin sekolah. Tanpa pikir panjang, ibu guru langsung pergi ninggalin sekolah dong. Ada monster menyerupai Patrick guys. Monster ini bangun dari tidur panjangnya sampai bikin bangunan itu rusak parah kayak gini. Monster itu ngeluarin teman-temannya nih yang masih pada bocil buat menyerang para tentara. Tapi para tentara nggak tinggal diem aja dong, mereka angkat senjata buat melawannya. Karena mereka terlalu cepat, jadi bikin mereka kesulitan sampai-sampai hiu itu juga diserang kayak gini. Dengan gigit taringnya, hiu itu gigit si monster kan. Karena kesakitan, hiunya jadi digituin sama monster. Monster itu mulai pergi ke tempat warga nih. Nggak lama superhero datang buat nyerang si monster. Akhirnya dengan tongkat ajaibnya, cewek superhero itu manggil ribuan tikus untuk menyerang monster Patrick itu. Monster jadi kewalahan nih. Akhirnya monster itu tumbang juga guys. Bocil ini nemu telur ajaib, terus langsung diambil kan. Gak lama telurnya menetas nih. Ternyata isinya anak kura-kura ajaib. Kura-kuranya dibawa pulang kan sama si bocil buat dipelihara. Kura-kuranya diajak main, pokoknya diperlakuin seperti sahabatnya. Gak lama ayahnya dateng kan mau bersihin kamar bocil. Kura-kuranya diumpetin di balik selimut kan. Pas ayahnya cek selimut, kura-kuranya tiba-tiba hilang. Ternyata kura-kuranya itu terbang. Secara nggak sengaja ketahuan kan sama tetangganya. Karena kaget dia teriak dong. Si bocil ngasih isyarat nih buat nggak kasih tahu ke ayahnya. Ngeri banget, kucing raksasa ini hobinya makan manusia. Para murid di sana nggak bisa kabur deh karena gerakan kucing cepet banget.
Bahkan lehernya bisa dipanjangin gitu. Nggak lama muncul lonceng kan, jadi kucing itu bisa mati kalau loncengnya dimasukin ke dalam ring. Salah satu murid di sana atlet basket kan, dengan kemampuannya dia masukin loncengnya ke ring. Tapi sebelum loncengnya masuk, udah ditangkap duluan sama kucing raksasa. Salah satu murid yang pakai kostum tikus itu, dia punya ide buat ngelus-ngelus kucingnya supaya si kucing tidur kan. Akhirnya si kucing tidur juga nih. Tapi bukannya langsung masukin lonceng, mereka malah rebutan dan berisik buat masukin loncengnya. Sampai bikin kucingnya jadi bangun dan ngeluarin cakarnya. Kakek itu baru tahu kalau dia punya kekuatan super. Saat dia menekan tangannya, tiba-tiba aja keluar soft gun dan bisa nembak kayak gitu. Kakek itu ngerasa aneh dan bingung kan. Terus pas dilihat ternyata di layarnya ada tombol. Pas diteken, kepala kakeknya kebuka kayak gitu guys. Si kakek udah tahu nih kalau dia berbeda dari manusia lainnya. Saat kakek ini lagi jalan, ada burung yang kesakitan kan. Tiba-tiba mata kakek bisa menganalisa bagian burung yang sakit. Seketika burung itu kembali sehat dan langsung terbang. Ketika di rumah sakit, dia melihat ada bocil yang terbaring. Ternyata dia juga bisa menganalisa sakitnya si bocil. Pas bocil dipegang, akhirnya si bocil bisa bangun dan sembuh. Ajaib banget. Cewek ini ngerasa nggak percaya diri sama wajahnya kan. Setiap orang di sana operasi plastik biar wajahnya kayak gini. Bahkan kakak, ibu, dan ayahnya operasi juga nih. Si cewek mau operasi juga kan, tapi nggak dibolehin karena biayanya mahal banget. Akhirnya dia janjian kan sama temennya buat curhat. Tapi temennya udah oplas duluan. Sampai akhirnya dia lihat ada brosur klinik yang baru buka dan di sana tertulis setiap orang bisa operasi secara gratis. Akhirnya si cewek mau kan. Sebelum itu dia tanda tangan surat persetujuannya dulu, baru dilakukan tindakan deh. Sayangnya oplasnya gagal. Si cewek dijadiin bahan percobaan. Wajah si cewek jadi serem, nggak sesuai ekspektasi.